Hai Moduers, kembali lagi dengan saya Leonita Sanjaya sebagai Corporate Advisory dari Moduit. Dan hari ini saya bersama dengan Mas Raffi dari Shailendra Capital sebagai Fund Manager. Halo. Thank you Mas Raffi untuk waktunya hari ini. Nah, Ya, hari ini kita akan membahas Syariah Money Market Fund ya ya Mas betul Raffi. sekali. Nah, yang membuat berbeda dari reksadana syariah dan reksadana konvensional tuh apa sih Mas Raffi? Oke. Jadi kalau misalkan perbedaan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah, itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam aspek nih. Yang pertama itu dari tujuan investasinya. Kalau misalkan reksadana konvensional itu tujuannya itu hanya untuk memaksimalkan return aja nih. Jadi return tok gitu. Kalau misalkan syariah itu tidak hanya memaksimalkan return aja, tapi ada berbagai aspek yang dilihat gitu. Contohnya itu kayak misalkan istilahnya kita tuh lebih melihat dampak sosial ketika kita melakukan investasi gitu. Istilahnya responsible social investing gitu ya. Jadi kita lebih aware sama hal-hal di luar sana dalam aspek sosial gitu. Tentunya dengan prinsip syariah kayak gitu. Kemudian kalau yang kedua itu aspek yang nama itu dari sisi operasionalnya. Nah, kalau misalkan reksadana konvensional itu tidak ada aspek operasional itu tidak ada. Jadi dalam pemilihan instrumen itu tidak ada proses screening. Nah, sedangkan untuk reksadana syariah itu ada proses screening ya. Contohnya gitu dalam melakukan investasi, misalkan reksadana pasar uang syariah gitu, itu deposito syariahnya itu harus benar-benar lewat funding dari bank-bank syariah gitu. Kemudian misalkan reksadana saham gitu, itu ada kriterianya juga tuh lebih spesifik lagi gitu. Misalkan dari kita lihat dari rasio keuangannya gitu. Rasio keuangan tuh misalkan dari total utang yang berbunga itu tidak boleh lebih dari 45% dari total aset. Itu kayak lebih spesifik lagi tuh kayak gitu. Kemudian misalkan dari total pendapatan bunga sama pendapatan non halal lainnya itu tuh nggak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan si emiten tersebut gitu. Jadi ada proses screening-screeningnya yang nanti bisa masuk atau enggak gitu dalam instrumen syariah itu kayak gitu. Kemudian ada lagi nih Mbak, Iya. yang ketiga itu Yang ketiga gimana Mas? dari universe-nya. Kalau misalkan reksadana syariah itu harus terdaftar dalam daftar efek syariah namanya. Kalau misalkan reksadana konvensional itu nggak ada. Jadi very limited lagi tuh universe-nya. Kemudian dari segi pengawasannya, kalau misalkan reksadana syariah itu tuh diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sama OJK. Sedangkan untuk reksadana konvensional itu hanya OJK saja gitu. Kayak gitu sih Oke, paling. jadi itu beberapa kriteria Iya, dari benar. reksadana, dari produk-produk yang ada di reksadana syariah ya. Nah, Mas, kalau misalkan untuk komposisi produknya itu gimana nih untuk pembagian obligasi pemerintah, korporasi, dan juga money market syariahnya? Oke. Jadi sebenarnya itu balik lagi reksadana itu bentuknya apa? Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana saham gitu misalkan. Ini kan misalkan konteksnya reksadana pasar uang syariah gitu ya. Betul. Itu tuh mostly kebanyakan rata-rata tuh lebih banyak overweight di deposito syariah gitu. Karena tujuan utama itu kan lebih ke likuiditas kan. Jadi kita tuh kayak lebih mencari cara bagaimana reksadana yang kita buat itu liquid. Jadi investor ketika misalkan butuh dananya langsung dapat gitu ya. Jadi kayak misalkan ada dana darurat segala macam itu bisa langsung di provide sama kita gitu ya. Komposisinya tuh biasanya kalau misalkan reksadana syariah itu tergantung sih. Misalnya 60% deposito syariah, 40% tuh mix antara government sukuk pemerintah atau misalkan sukuk korporasi gitu. Jadi emang tergantung sih, bisa di mix strategi kayak Iya, gitu. iya, iya. Oke, oke. Nah, kalau misalkan untuk ngomongin deposito sendiri, itu kan sebenarnya berdampak juga sama suku bunga nih, kalau misalkan kita ngomong ya, Mas, Iya kalau benar. misalkan untuk money market. Nah, untuk saat ini tuh, menurut Mas Raffi, bagaimana dampak suku bunga terhadap kinerja reksadana syariah nih, terutama Oke. reksadana syariah di Shailendra? Oke, jadi sebenarnya kenaikan BI beberapa periode kemarin sampai sekarang itu, sampai kemarin kan ditahan kan. 25. Itu sebenarnya berdampak positif sih sebenarnya untuk reksadana pasar uang syariah. Karena secara tidak langsung ketika BI naikin suku bunga, ini akan berimpact kepada suku bunga dari bank-bank gitu. Jadi mereka akan ngasih offer tingkat suku bunga yang tinggi ke kita. Jadi kita bisa ngasih
profit yang lebih tinggi lagi di reksadana tersebut gitu. Jadi ini hal yang menguntungkan ya buat reksadana pasar uang yang isinya deposito gitu. Iya. Jadi sentimennya cukup positif lah Betul. ya untuk reksadana syariah gitu ya Mas ya. Nah kalau misalkan untuk kita ngeliat juga nih ya performa dari Shalendra Syariah Money Market Fund itu juga di atas performance ya Mas ya. Kalau misalnya Alhamdulillah. kita cek ya. Nah itu kan kita juga mengukurnya dari benchmark dari indeks reksadana pasar uang syariah ya Mas ya. Nah boleh dijelaskan sedikit gak Mas untuk indeks reksadana pasar uang ini kenapa dipilih sebagai benchmark dan Oke. ya, Jadi sebenarnya IRDPUS atau Indeks Reksadana Pasar Uang Syariah itu adalah indeks yang dipakai oleh hampir seluruh pengelola reksadana pasar uang syariah gitu ya. Jadi indeks ini digunakan untuk sebagai indikator atau parameter untuk menunjukkan sejauh mana sih performa dari reksadana tersebut gitu. Jadi memang rata-rata hampir di industri ini terutama di Indonesia gitu ya untuk indeks reksadana pasar uang syariah itu memang pakai IRDPUS sih sebagai benchmark dan acuan kita aja gitu. Oke. Jadi memang sebagai acuan ya, terutama di semua sektor reksadana syariah ya Mas ya. Nah kalau misalkan untuk active rebalancing dari syariah money market fund Shalendra itu bagaimana? Contohnya kalau misalnya sekarang kan siklus obligasi misalnya lagi turun ya Mas ya. Nah apa bisa diganti sama instrumen lain atau misalkan strateginya di tahun ini juga bagaimana sih Mas? Oke, ini sebenarnya kita ngomongin lebih ke ini fund itu aktif atau enggak ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini kita konteksnya reksadana pasar uang, tentu aktif. Karena kebutuhan likuiditas tuh cukup tinggi untuk para investor. Jadi transaksi cash in, cash out-nya juga lumayan cukup tinggi ya. Jadi emang kita setiap hari tuh memantau terus nih komposisi apa yang pas buat kita pakai ini di reksadana syariah money market fund ini gitu. Jadi emang kadang komposisinya itu kita banyak di deposito karena mungkin kita lihat nih ke depannya kebutuhan investor kita tuh banyak gitu. Dalam waktu dekat tuh mungkin akan ada redemption gitu. Kita mungkin komposisinya pada saat itu mungkin lebih banyak aset-aset liquidnya gitu. Cuman kalau misalkan kalau misalkan situasinya apa sih namanya kayak kondisinya itu mungkin nggak terlalu banyak gitu ya cash in cash out-nya itu kita mungkin bakalan lebih beli suku korporasi gitu. Tentunya suku korporasi ini kan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi lagi ya. Kayak gitu sih paling. Oke. Nah terakhir nih Mas, reksadana money market syariah ini cocok gak sih buat investor yang agresif? Nah kira-kira tuh portfolionya yang direkomendasikan oleh Mas Raffi tuh berapa persen sih gitu? Sebenarnya ini kan reksadana pasar uang ya sebenarnya banyak yang bilang low risk gitu, kayak returnnya nggak terlalu tinggi segala macam. Cuman kalau misalkan dilihat ini cocok untuk tipe investor seperti apa, sebenarnya bisa semuanya sih. Jadi baik itu investor yang resikonya moderate maupun yang agresif bisa juga nih beli reksadana pasar uang ini gitu. Karena ini bisa dijadikan sebagai diversifikasi mereka juga ya. Jadi diversifikasi kalau misalkan misalnya mereka bingung nih mau transaksi apa nih daripada diendapin doang kan di bank gitu di cash gitu, mending taruh aja di reksadana pasar uang syariah ini gitu. Jadi emang bisa lebih ke arah diversifikasi aja sih. Itu juga kinerjanya juga cukup memuaskan lah. Betul, iya. Oke. Thank you Mas Raffi untuk waktunya di pembicaraan kita untuk Shalendra Syariah Money Market Fund hari ini. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman Moduers.